Pas di Pajajaran. Start dari Pajajaran bersama dengan Rex juga salah satunya ya. Yang mungkin bisa terlihat bagaimana beberapa pemain-pemain yang pernah bersama Hazel juga sudah melaju ke babak playoff. Tapi kita akan menuju ke draft pick. Kita akan melihat bagaimana Bovius, Edith, Fanny dan Chip juga sudah di-ban. Beserta dengan Suyu yang automatically juga bakal di-ban sampai di hari playoff. Oke, tapi Angela masih menjadi satu hal yang marak di hari ini, Prof. Dari tadi di-pick terus dan bahkan sekarang masuk ke top 3 ban. Iya, ini kalau kita ngomongin soal beberapa hero juga kayak Angela kayaknya emang udah nge-deny secara langsung gak sih assassin-nya? Atau jangan-jangan emang RRQ nggak mau first pick ke arah dari Link-nya. Jadi mereka ban Angelanya dengan tujuan nanti kalau misalkan Rebellion yang bakal ngebawain Link tersebut, mereka nggak bakal punya Angela. Oke. Nggak akan ada masalah intinya. Alright, tapi ini yang terbuka cukup banyak sebenarnya kayak Gatot Kaca, Khalid pun masih bisa diamankan sebagai hero-hero setup-nya juga. Sementara kalau bicara tentang assassin, jangan lupakan selain Link ada Hayabusa yang bisa diadu nantinya, tapi Link ternyata terlalu mahal untuk dilepaskan dari Rebellion. Oke, ada Gatot Kaca, ada Matilda juga sebenarnya, dan ada Khalid. Apa yang bakal dibawakan oleh RRQ Hoshi dengan pemilihan draft yang begitu banyak. Bahkan untuk first pick Khalid pun kayaknya masih oke aja. Mengingat Movius juga sudah di-ban, jadi nggak akan ada masalah untuk Khalidnya. Oke, Gatot Kaca, Khalid. Tapi setidaknya harus dipisah ya nih combo maut ini. Minimal Khalidnya atau Gatot Kacanya yang bisa di-secure. Atau Hayabusa kah? Itu dia. Langsung Hayabusa. Benar-benar priority kepada hero dari Hazel nih. Wow. Ini udah obvious banget. Bener-bener akan membiarkan Hazel mendapatkan hero yang bisa nge-deliver damage secara maksimal. Dan tidak melupakan bagaimana efek dari Shadow juga. Yang mungkin bisa menjadi salah satu power tambahan di early game. Dengan dash ability yang bisa dibawakan juga. Karena Khalid dan juga Gatot Kaca pasti akan langsung di-secure oleh Rebellion. Ini benar ya. Ini vibes-nya playoff udah berasa tadi. Dan rame banget. Ingat gak? Ini adalah vibes last match juga di season lalu. Pas Iya. penentuan RRQ yang nonton Geek Fam versus Rebellion. Benar. Akan tiebreaker atau tidak, semua super fans bersatu. Gak ada yang dukung siapapun, mereka nonton semua, nikmatin. Dan seramai ini. Ya, last match yang benar-benar sangat menegangkan ya. Yap. Dan kalau berkaca dari segi data nih, Prof. Gatot Kaca Khalid itu kalau nggak salah 4 kali kemunculannya masih 100% win rate deh. Iya, so far masih bagus sih secara win rate pokoknya. Pokoknya dua hero ini benar-benar di atas 75% juga untuk sampai saat ini. Walaupun mungkin ada beberapa kekalahan yang sempat terjadi, tapi even pernah dibawa sama Aldrico pun mereka mendapatkan kemenangan. Dan sekarang Matilda Hylos langsung direspon untuk hero lini depannya. Menyisakan hero Rins dan juga Skylar untuk diambil di pick bawah. Oke, kalau bicara tentang hero Skylar ini cukup banyak pastinya karena belum ada gold laner sejauh ini yang tertutup. Dan Rebellion, mereka memiliki kesempatan untuk satu lagi nih sebelum menuju ke arah banning phase yang kedua. Bicara tentang assassin ataupun jungler, jangan lupakan Ether lagi spam banget ke arah Alpha. Iya. Dan Alpha pilihan yang tepat sih untuk mungkin poke ke arah Hylos di early game. Yep. Tapi jangan lama-lama. Kalau misalkan sampai di arah late game itu akan menjadi berbahaya juga seharusnya. Oke. Dan ternyata bermain di zona aman. Player dengan pemilihan Zas terbanyak masih jatuh kepada Swallow. Iya. Walaupun Zaz sudah sempat mengalami nerf ya. Tapi Swallow, satu-satunya pemain yang masih benar-benar bersikukuh untuk membawakan Zaz-nya. Yap. Mata di ban. Begitu juga dengan mungkin Cloud seharusnya. Karena Cloud akan menjadi salah satu hero yang mematikan sekali ketika Zaz berada di lini depan, hero lini belakangnya akan terancam. Oke. Targetnya ke jungle nggak sih sekarang gitu dia? Mau ban ke arah Alpha kah apa PD untuk bermain kating dengan Matildanya juga? Alpha ban boleh sih. Oke. Alpha, mas kalau bicara assassin masih ada Nolan juga. Nah kalau Nolan kayaknya biarin aja sih. Oh tapi di ban. Karena aku merasa kalau misalkan Hayabusa match up lawan Nolan, mostly Hayabusa masih bisa menangin untuk match up adu skill shotnya. Karena seperti kita tahu ya, Shadow Kill itu kan bakal nempel terus sama badannya Nolan. Tapi Kingman vibes-nya asik banget ya lihatnya kayaknya dia menikmati chance dari para super fans ini ya. Iya. Sangat enjoy, oke, iya. Ya mungkin teman-teman yang lagi di rumah juga bisa mendengarkan juga ya. Bisa sih harusnya ya. Iya harusnya mendengarkan. Ini harusnya masuk. Suaranya harusnya masuk ini. Apalagi kebetulan kita lagi di
depan Kingdom ya. Iya. Di belakang sih kebetulan. Ya, Rebels karena juga home team. sebenarnya dari tadi udah dengeran, cuman emang agak nyebrang aja kan di Iya. sana. Kalau mau dengerin yang Rebels ke streamnya English ya. Boleh. Bener Saya juga, lebih denger ke mereka lebih tuh. dekat, lebih Iya, dekat. masuknya pasti ke stream English. Benar, Cloud di band. Kalau mau request lagu juga bisa. Enggak. ya. Enggak. Bukan, Enggak, request hero. ya request hero Pak. Di sini bukan buat titip salam soalnya. Bukan. Beda. Apalagi mabar VIP, bukan ya? Iya, bukan. Jangan ya, Dek ya. Udah bukan sekarang ya, udah bukan Bukan. lebih tepatnya. Lunox juga di band. Menandang RRQ ingin membawakan Harit. Dan apakah Haritnya bakal didinai di sini? Harusnya Harit bisa ditutup atau memang diarahkan aja, Prof? Mungkin nggak Harit yang sebenarnya diinginkan sama RRQ, tapi diarahkan untuk bagaimana mapnya dengan Harit. Atau ya emang respect aja Lunox dari Kingnet. Lunox dari map. Iya kan? Tapi tetap bakal jadi masalah sih kalau seandainya Lunoxnya dilepaskan ketika membawakan Harit dari RRQ-nya. Oke. Itu bakal jadi chaotic banget posisinya dan bot lane-nya, map, seenggaknya bisa nahan dari Haritnya. Oke. Kalau bicara tentang full hero dari Matt ya, ada Moskov, ada dan Haritnya diarahkan. Ya, udah deny aja jadinya. Sehingga buat sekarang, apakah partner dari Hayabusa-nya akan menuju ke Magic Damage Dealer atau masih dengan Physical Damage Dealer? Oke. Tapi bicara tentang lagi-lagi Skylar ya, ini kemarin juga pakai Bruno, sempat Yep. ada. Iya, iya. Main early, main agresif juga. Dan ini fun fact-nya adalah pertemuan dua player yang sama-sama pernah bela Rebellion kan. Dairon kan pernah Dairon mantan timnya kan. makanya pernah membela Rebellion juga pada saat itu. Bahkan beberapa kali pernah memberikan perlawanan Iya. di masa bisa dibilang kejayaannya Rebellion juga membawa playoff juga. Season 10 ya. Iya. Oke, dan 1-1 diambil kali ini beserta Chushin. Wow. Chushin yang balik lagi, hero-nya udah kena nerf. Tapi kayaknya nggak masalah dengan hero-hero yang bisa dibilang close range combat gini, Prof. Iya, iya, ini emang pengen gangguin si Matt-nya aja sih dengan Harit. Makanya di sini Zushi dibawakan dengan kehadiran dari Lunox, tentu Zushi akan sedikit terganggu juga karena jaraknya jauh nih untuk Lunox. Sehingga dan Lunox-nya nggak cuma untuk secure di bagian dari one-one-nya, tapi Zushi-nya juga. Ya, tapi jungle apa yang akan dibawakan sama Rebellion? Ini 3 hero dash, 4 hero dash ability bahkan dari RRQ. Ini 4 hero dash-nya bener-bener kayak kejawabnya cuma sama hero suppress, tapi nggak bakal kuat untuk sekarang bawa hero suppress. Karena cuma butuh pemegang red division lagi. Yap, Alpha kayaknya bakal dibawakan. harusnya Alpha nggak sih? Tapi Lancelot! Wow, Lancelot. Aether. Main Lancelot depan Hazel juga nih. Asik nih. Adu-adu assassin nih. Oke. Dan itu bermain di depan satu orang yang emang itu ada signaturenya ya. Signature banget. Ya tapi bisa dibilang pick paling aman kan. Kalau untuk ngomongin matchup, memang Lancelot ini yang paling bisa untuk keluar dari zona shadow kill. Ya. Dengan Tonros, dengan Venom Execution. Tinggal gimana cara eksekusi gamenya aja, karena sekarang kalau dilihat-lihat dari pick rate-nya, ingat ada 4 hero dash ability. Hayabusa, One-One, Shushin, Matilda. Ini menyulitkan Rebellion untuk menangkap 4 hero dari RRQ Hoshi. Oke, tapi segi counter indexnya memang Rebellion unggul nih di atas data. Dari early to mid-nya, dari push ability-nya juga. Tapi apakah itu mampu di-convert menjadi kemenangan? Karena yang dihadapi adalah pemuncak klasemen atau jawara dari regular season ya. Oke, kalau begitu untuk match terakhir di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu suaranya. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Laga penutupan yang begitu ramai pastinya ya. Sebelum kita nantinya akan bertemu di Bandung. Tapi berbalik lagi dengan adanya Battle of Assassin Hazel. Dengan adanya setup yang bisa dilakukan oleh kedua poros mid lane-nya. Lihat X-Wing diangkat-angkat terus, Prof. Udah pasti sih, poking damage dari Zushin emang begitu power. Yep. Dan gak cuma itu, dia bahkan bisa ngangkat Nightmare Spawn nantinya untuk dipisahkan dari Swallow. Tapi berarti kalau Nightmare Spawn tetap menggunakan mana ya? Iya, karena kan jatuhnya lagi-lagi ya, di sini ada marknya. Selama marknya aktif, itu akan memberikan pengurangan mana terhadap Zushin. Di center terus, diterangkanlah ya. Mau kemana bergeraknya dan X-Wing terpaksa harus melakukan recall karena HP-nya tergerus. Dan ini ngebuat pastinya dari segi pengambilan EXP-nya akan sedikit terdelay. Sementara dari emblem by IndiHome nih, Prof. Ini kalau kita lihat dari emblemnya ya emang Swift yang menjadi pilihan. Dan bahkan Matt sudah terzoning out. Iya. Terus sekarang dengan pemilihan dari pull yourself together biar nanti
Inspire-nya lebih bisa di-spam sama Skylar. Ya. Yep. Tapi kalau Idok masih belum move on sama Franco-nya Idok semalam sih ya. Luar biasa. Oke, ada pergerakan seperti dari Ether. Namun sekarang Idok harus mundur lagi ke tempat yang lain. Dan sekarang di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada satu Shadow King yang mau dikeluarkan tapi sedikit lebih tersisa. First blood menjadi milik dari Hazel lebih Hazel. Menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Dan sekarang Ethernya masih saja melihat-liuk tadi. Hazel semangat ya, mungkin agak getar dikit pastinya Ya. ya. Ini match perdananya juga. Tapi yang melihat Gatot Kaca untuk X-Twin ini menjadi debut pick dan lihat Swallow 17 kali menggunakan Zas push MMR kah? Bener-bener terlalu banyak ya untuk sampai saat ini. Zask yang udah di nerf kayaknya bukan jadi masalah buat Swallow. Tapi setidaknya dengan First Blood Barusan, ini membuka tim fight di early game dan membuka juga untuk Hazel biar farming terlebih dahulu menunggu level yang ke-6 1v1 yang masih adu otot di bagian top lane. Oke, ada Quicksand Guard dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mungkin nantinya akan melakukan sebuah pergerakan menuju ke area Detortal. Karena udah ada beberapa player dari Arceus yang memang sudah setup sebelumnya. Yep, dan itu lihat ada CCTV ya yang mengganggu juga pastinya. CCTV-nya tetap menyala, bosku. Ngepokin tipis-tipis juga dan Aether Oke. bakal memegang kendali Dan turtle. itu dia Raging Sandstorm dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi sekarang Hazel menunjukkan kelasnya bahkan X-Win benar-benar langsung dihilangkan dengan sangat cepat untuk sekarang mau pergi ke arah mana karena Ethernya tertinggal sendirian. Masih ada beberapa player dan dia akan kembali menuju ke arah beberapa player dari RRQ. Oh shit. Dan itu dia Rin, smoke damage yang membuat sedikit out of position. Tapi retribution from Hazel berhasil merubah keadaan untuk RRQ. Mereka berbalik unggul di 3 menit pertamanya. Ya, counter initiate di area objektif. Itu yang dicari sama Hayabusa ya. Dengan retribution dengan point dan tapi X-Win menerima damage begitu banyak. 2 kali dibanting oleh Session. Oke, mereka mulai bergerak kembali dan Diambil. Purple Buff-nya diambil. Purple Buff-nya diambil tapi terus prediction semua sepakat 2-0 kecuali Papulung nih ya. Sesuai dengan kata-kata saya. Apa? Udah pemuncak klasmen, udah gitu loh. Saya predik yang lain dulu ya. Nah kan Papulung Aether. Oke, Aether sendirian ada Glorious Pathway. Oh. Aether solo kill dari Dairon kan Dairon. Oke. Waduh. Tempatnya berbeda, ada satu cross bombing lagi udah langsung dikeluarkan. Ada terjadi pick off di mana-mana. Wow, dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairon. Ini bener-bener kayak Papulung ngejar Dairon 95.000 nih. Dikejar sampai ujung. Wah, Itu tapi- benar-benar gue itu. Emang hampir 95%-an tadi di Ya. audience prediction. Le, audience prediction di 95, Le. Wow, Pas hampir. kali itu. Kali ini unggul 2000 gold ya. Emang tim fight-nya di 2 tempat yang berbeda. Apalagi zoningnya tadi benar-benar 1v1 dengan Glorious Pathway. Dan bottom lane karena ada 3 hero dash ability lagi-lagi menyulitkan Rebellion untuk menangkap salah satu dari mereka. Karena tiga-tiganya punya efek dash di bawah nih. Yup, oke. Sekarang Rinsnya sendirian mau dikeroyok tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena di mana Rins melenggang dengan begitu bebasnya. Ada Cyclone Eye juga ya yang menyelamatkan sampai bisa melarikan diri juga dari kejarannya Swallow. Tapi Turtle sudah mulai ramai. Yap, dan sekarang Karsha pasang badan namun masih ada satu lentera yang benar-benar mengganggu pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Siapa lagi yang akan mendapatkan Turtle tapi ternyata Hazel benar-benar menunjukkan kelasnya bagaimana dia bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan pertempuran yang terus terjadi, Hazel gak balik lagi ke bagian belakang dengan satu passion yang dia miliki. Ada pergerakan dari X-Win sendirian, namun sekarang Matt pun harus dipaksa dan diusir mundur pergi menjauh dari rekannya. Dan bahkan zaman Force buat defense terpaksa harus digelar oleh Matt. Dan lihat bagaimanapun Skylar-nya menjadi free di arah bottom lane. Wah. Harusnya outer turret didapetin nih. Oke, buset diusir sampai situ. Oke. Ya, di jangan zoning, di juga. zoning. Dia ingin mendapatkan turret secara gratis ya. Apalagi dengan keuntungan 4000 gold ini bisa dijalankan semua plan-nya. Mau pressure ke gold lane, mau mungkin ngelakuin 4-1 juga. Kayaknya masih bisa sih untuk sekarang karena udah di atas menit yang kelima juga. Wah, Apalagi ini. semenjak ada Hunter Strike dan Matt terbuka weakness point-nya. Terbuka loh, tapi sepertinya tadi Skylar masih cukup sabar nih ya. Iya, dan ini bener-bener dikuasain abis sih dari segi map controlnya juga dari RRQ. Dibuka vision pakai lantern flare, apalagi outer turret ini akan menjadi target selanjutnya nih oleh RRQ. Menit 5 Demon Hunter Sword. Waduh, Ini udah pasti bakal bisa untuk team fight dan ini dia. ya kan? Combo hero stat dari Gatot Kaca dan Khalid. 100% win rate dari 5 kali pick. Dan apakah dengan keuntungan dari RRQ ini malah pecah sebelum playoff? Waduh. Oke.
Wah, Kars benar-benar bonyok juga badannya nih, harus ngebadanin rekan-rekannya, tapi Aether sendirian berjuang. Ada satu Avatar of God yang tadi udah langsung dikuat, tapi nggak konek ada siapapun. Idoknya berhasil dihancurkan, Rizya pun langsung menghilang, dan sekarang Dairannya sendirian. Apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa kabur, tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa. 3 player berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Mau coba untuk tukar sama outer middle turret, tapi sepertinya belum berhasil. Karena gerakan dari Kars dari top menuju ke arah mid pun berhasil untuk clear, dan Skylar tadi hampir dia bisa mecahin weakness point ke arah Matt ya, tapi Matt langsung flicker mundur sehingga out of range. Iya, karena mungkin team fight-nya lagi-lagi ya, secara angka, secara kuantitas di sini Rebellion lebih siap untuk melakukan team fight bagian top lane. Dari 4.000 gold sekarang menurun sedikit ke 3.000 gold. Tapi team fight di turtle selanjutnya, apakah ini akan menjadi perfect turtle untuk Hazel? Untuk Hierarchy Hoshi lebih tepatnya. Karena dengan debutnya, dengan Hayabusa, ini masih memungkinkan untuk bisa diambil. Agak sedikit sulit, tapi sebenarnya ada pergerakan dari mereka. Wow! Kars! Oke, Karsnya berhasil langsung jalan dalam turtle tersebut. Dan sekarang Avatar of God dia ada connect ke arah beberapa player, tapi X-Wing dia masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. The Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada siapapun, tapi malah Hazel. Ia menjadi korban dari Phantom Execution, mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Idok, tapi Idok ternyata Lionel Idok kali ini. Masih bisa dihindari tapi X-Win. Oke, di tempat yang berbeda X-Wing-nya berhasil ditumbangkan. Beda 2 level dari kedua belah jungler, tapi again Kars pasifnya aktif. Dia adalah Shadow Retribution dari Rebellion. Karena stealing turtle itu jadi hobi buat dia. Ya, Kars lagi-lagi menunjukkan bagaimana wasit yang tiba-tiba muncul. Bagian turtle objektifnya deny perfect turtle juga untuk Hierarchy Hoshi. Dan sekarang Kars harus berhati-hati karena memang Skylar sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dan on the way untuk memiliki Windtalker akan lebih menyakitkan lagi attack speed-nya. Pastinya ya dari attack speed, tapi Skylar dari tadi masih coba untuk bersabar dulu ya. Tapi kalau melihat memang dari Hazel, tipikalnya adalah dia yang priority farming dulu. Ya. Bahkan di tim sebelumnya, kita ngeliat banyak banget untuk god lane-nya jadi ngalah. Untuk bisa dia mengemban tugas yang mulia, pastinya sebagai damage dealer tertinggi. Ya, atau Dan bahkan, dia bertanggung jawab. atau bahkan bisa dilihat dari levelnya juga nggak sih? Hazel level 12, Yap. Aether level 11, karena terlihat dari team fight yang sebelumnya, lalu 2-1 turtle-nya. Ini ngebuat pergerakan dari levelnya otomatis dimenangkan sama Hazel. Yap. Tuh jadi priority farming yang begitu baik juga, sehingga nantinya power of retribution akan berbeda untuk adanya peraduan ataupun kontes di area objektif. Lagi-lagi Nightmare Spawn menjadi gangguan yang cukup berarti. Buka vision, ngasih poke juga. Benar-benar CCTV-nya dari tadi dirusak mulu ya Prof ya. Ada garansi ya nggak tuh ya? Gak ada. Emang harus sih nggak sih? Karena kalau dibiarkan begitu aja ya Swallow dapetin infonya gratis dong jatuhnya. Yap, jadi mau nggak mau harus tetap di clear juga. Hazel selesai dengan Blade of Despair sekarang. Wah, itu dia. Item yang dibutuhkan mungkin untuk mendeliver damage lebih banyak lagi. Tapi harus diingat juga bahwa Hazel memainkan Magic Shoes ya. Jadi cooldown yang dia cari bukan Tough Boots untuk bisa menghindari sisi power yang begitu tinggi. Waduh, Skylar benar-benar Phantom Execution mencoba untuk bisa dan benar-benar terbuka. Bukan, coba lihat. Hey, tapi Thunderous-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Dan itu adalah salah langkah yang dilakukan. Namun Skylar pun sekarang berhasil langsung dihancurkan pula. Pertempuran yang tepat terjadi di depan talent yang memiliki. Lalu pemain level yang ada di area bottom. Matt harus mundur dengan adanya beberapa rekan yang masih tertinggal di bagian belakang. Dan sekarang untuk Rince dipanggil kembali. Dan itu di weakness point-nya pecahnya di Aether. Dia udah gak ada Tonros tadi yang udah dibuka duluan. Tadi sempat ngerempet ke arah Kars, tapi dia Vixen Guard. Jadinya gak ngerempet lagi, dan ini membuat kesempatan Hierarchy Hoshi bisa mendapatkan Lord secara gratis. Harusnya gratis sih, karena nggak ada Aether juga di sana. Yap, dan free kali ini. Dairan hampir saja. Langsung di cover cepet ya. Karena masih ada Rince juga di sampingnya, masih ada Idok juga, masih bisa ditarik dengan adanya Guided Wing. Dan ini akan menjadi Lord yang menguntungkan. Setelah tadi Aether ditumbangkan, tapi Idok hati-hati, damage yang diberikan dari Aether juga tidak boleh diremehkan. Yap, bermain dengan 4X, Hunter Strike dan Endless Battle ya untuk Aether-nya sebagai modal. Tapi masalahnya juga ini perbedaan levelnya, tapi ada RRQ Alik nih. Iya, ada kakak Alik ya. Halo kakak. Iya, bengong baik nih dia lihat. Ayo kita nyanyi dulu. We are king. Oh iya. Ada penyanyinya. Iya, ternyata yang loh itu loh suaranya Kak Alik nih. Terjadi pertempuran sepertinya. Oke. Depannya berbeda. Sedikit lagi dan Rince menjadi korban Shadow Kill sudah terlihat, tapi itu berada di dalam tubuh X-Wing yang sangat-sangat tebal seperti ini. Iya, tapi Rince tumbang nih ya. Damage dari Aether udah cukup banget. Apalagi targeting yang dilakukan adalah Idok ataupun Rince. Dan biarkan saja Dire-nya melenggang leha, nggak jadi masalah. Dia target langsung ke lini belakang. Oh ini Lordnya masih ada sih, jadi harus di defense dulu untuk Rebellion. Apalagi perbedaan gold sudah mulai terlihat pelan-pelan. Oke.
Tapi memang lordnya masih belum yang ter-enhance juga ya. Jadi power charge in, apalagi pasif dari base turret di arah bottom lane pun sudah ter-trigger. Masih ada juga tadi pas lordnya masuk. Sementara Rebellion, kali ini walaupun terlihatnya mereka tertekan, tapi perbedaan gold dan juga killnya nggak terlalu signifikan beda nih, Prof. Iya, goldnya sih yang paling berasa ya. Karena dari tadi, dari segi objektif, turtle-nya aja 2 banding 1, dapat lord juga. Anarki dapetin turret juga banyak banget. Cukup berani sepertinya. Ether terlalu berani. Dan sudah langsung dibayarkan saja, dihajar oleh pemain dari RGOC. Dairon yang menjadi orang terdepan. Hey, masih ada dominator malah mentok. Swelo berhasil kan dia. Malah bareng kedua. Teman-teman. Ya. Dulunya setim. Oke, itu kepada benar. Solo kill saja dari Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap. Itu chemistry sinergi satu tim lama ya. Langsung loh, itu gak ada janji langsung recall bareng. Cie, kangen ya mantan. Yeay. Siapa di sini masih kangen mantan? Ya dong. Banyak kali. Yang pergi kan cuma raganya, bukan ceritanya. Oke. Karena mantan kan manis diingatan. Betul. Gitu. Tapi ya, skor objektif yang ternyata masih belum berhasil untuk membuat RRQ Hoshi menangin dengan cepat. Ya ini udah match statik dulu sih sebenarnya. Ini bawaannya udah fun aja gitu kelihatan. Iya, Jadi ya seneng udah. aja gitu ngeliat mereka. Ya, Rebel ini juga sama sih kalau dilihat ya kan. Dia mainnya lebih lepas. Sekarang ada Winter Crown nih, jawaban dari X-Win. Apakah ini akan menjadi jawaban dari Shadow Kill juga ya? Karena dari tadi target Shadow Kill-nya gak ragu loh. Ke X-Win pun dijalani sama Hazel. Ya ini Hazelnya juga tadi agak sedikit dalam ya buat ngejar ke arah Matt, sampai akhirnya dia juga bisa dipunish. Itu gerakan-gerakan yang berbahaya nih, kalau misalkan sekali mungkin oke, tapi mungkin kalau 2 kali, 3 kali bakal jadi berbahaya juga. Bisa jadi momentum nanti untuk Rebellion bisa melakukan comeback, dan Rebellion juga dalam keadaan under kayak gini mereka nggak takut, mereka paksa, mereka maju ke depan, mereka buka badannya. Tapi hati-hati Cars. Ada satu ranking sensor yang udah dikeluarkan, namun sekarang agak sedikit terpleset seperti Aether. Kehilangan dari Stakjaka, namun ada Rins yang terpisah sendirian, namun sekarang rekan-rekan di hati bisa memberikan bantuan. Coba dari saya ternyata berhasil langsung dilumat habis. Bahkan sekarang 8 points lagi udah langsung dikeluarkan oleh Matt, tapi ada Fatal Ogani yang membuat X-Win yang masih berhasil selamat, bahkan Matt berhasil kabur juga. Dan tadi lihat good damage dari Hazel ke Swelo, 1 kali panem shuriken, langsung setitik darahnya. Untungnya sempat ke arah Dominator Descent juga, Iya. untuk tidak langsung bisa ditumbangkan. Karena ada Heptasis dan juga ada Endless Battle. Dan ini Skylar udah langsung ngebuka weakness point-nya. Kayak menjadi sinyal juga bahwa Rebellion gak boleh maju lebih daripada area jungle. Oke, ini dia. Rico hampir gelar season selesai. Ayo, dikit lagi yuk. Sekarang Rico sampai Bandung. Ya. Ayo, Hazel. Matt, berhasil langsung dilumat habis. Matt! Apa yang terjadi, Matt? Wow. Oke. Terkena pick off. Ketika tidak ada teman-teman dari Matt di sampingnya, otomatis Shadow Kill akan memberikan damage yang lebih tinggi lagi. Dan itu yang membuat Matt terkena pick off dari Hazel. Itu sakit banget, dan tadi hampir sempat mau dibagi ya. Tapi memang udah terlalu besar juga damage yang disumbangin sama Hazelnya. Full attack pastinya item yang akan di-build oleh Hazel. Nah ini Rico lagi terus. Nah. Sambil nungguin Lord soalnya kan. Iya, sambil nungguin Matt juga kan. Matt keluar, Rico juga. Wah sama aja dong. Langsung hilang. Bahaya. Matt udah hadir kembali untuk bisa menambahkan power defense pastinya dari Rebellion. Tapi Trillian push. Matt lagi, Hazel, benar-benar ada Hazel yang ada di dalam layar defense-nya. Hanya ada Matt untuk kali ini, tapi dominatornya sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Fatal Guardian, malah mobil X-Win-nya kembali lagi berhasil untuk bisa masuk ke dalam satu tempat respawn, dan juga regenerasi yang dimiliki. Tapi untuk sekarang lagi satu sudah dikeluarkan pula oleh Cars. Dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya, bisakah dia bertahan? Ada lagi satu kesan yang langsung dikeluarkan, tapi Cars sejauh ini masih berhasil bertahan dan masuk kembali ke dalam satu base utamanya untuk bisa nge-reach lagi keseluruhan XP yang dia miliki, dan Hazel kembali lagi hadir, tapi XP-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada pertarungan yang terus terjadi, Phantom langsung dikeluarkan begitu saja. Ethernya bisakah dia menyelamatkan diri dengan satu tornado tadi langsung dikeluarkan, tapi terjatuh. Hazel menunjukkan kelasnya dan belum selesai, bahkan pasangan kelas bomb tank lagi dikeluarkan. Oh, Skylar Matt versus everybody. Matt untuk bertahan. dan Ben sendirian. Ben benar-benar harus mempertahankan satu match terakhir, dan Ben dan dipakai, tapi tidak dengan best-nya. Triple J ditutup, tapi RRQ